Video ini diambil dari LTMPT Official. Alangkah lebih baiknya jika kalian menonton video aslinya, supaya dapat informasi yang lebih akurat. Video ini hanya penggalan yang saya potong tanpa menghilangkan esensi dari video tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat menonton. Dan jangan lupa, silakan di-subscribe bro untuk membantu channel ini. Pertanyaannya, apakah betul kalau masuk ke fakultas kedokteran, misalnya di Unpad, ada mata pelajaran yang harus wajib bagus gitu nilainya. Misalnya begini, si A jumlah akhirnya 90, si B jumlah akhirnya 89. Tapi ketika apple to apple, mata pelajaran biologi dan lain-lain, secara pelajaran si A yang jumlahnya lebih besar justru kalah di perpelajaran itu. Apakah itu yang diterima? Iya, baik. Ya, yang kedua, apakah grafik nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5 itu wajib naik terus atau boleh naik turun? Itu yang mana? Yang apakah itu juga menjadi kebijakan untuk diterima di PTN secara undangan tersebut? Terima kasih. Terima kasih Pak Dadang dari Bandung. Iya, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Naomi. Saya ingin bertanya, kan aspek penilaian SNMPTN itu ada dari sertifikat, tapi dengar-dengar juga ada dari track record alumni. Nah, itu lebih berpengaruh dari sertifikat atau track record alumni ya? Karena untuk pilihan PTN dari saya tuh, jujur aja track record alumni itu nggak ada, jadi bingung harus milih dari track record yang ada di PTN atau PTN yang saya mau, jadi saya bingung gitu loh. Makasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Naomi. Pertanyaan saya begini, waktu tahun 2020 itu beberapa siswa kami berhasil diterima SNPTN di salah satu universitas negeri di Jawa. Nah, namun 4-5 orang di antara mereka itu tidak mendaftar ulang karena mereka diterima di kedinasan dan lain sebagainya. Kemudian tahun 2021 kemarin anak-anak kami mencoba lagi untuk mendaftar jalur SNMPTN ini ke kampus yang sama. Namun tidak satu pun di antara mereka ini yang lolos. Jadi yang jadi pertanyaan kami, apakah dengan kondisi seperti ini sekolah kami di blacklist atau bagaimana? Terus pertanyaan lanjutannya, apakah aman Bapak Ibu apabila anak-anak kami ini di tahun ini mendaftar di kampus yang sama lagi seperti itu? Oke, pertanyaan yang kedua. Singkat Bu ya. Pertanyaan yang kedua Ibu, ini Ananda kami bulan tahun 2021 kemarin ikut lomba desain arsitektur tingkat provinsi dan mendapatkan juara kedua. Hanya pada sertifikatnya itu tidak dicantumkan Bu, dia menang juara desain arsitek, tapi hanya ditulis di situ juara 2 lomba literasi numerasi. Nah, bisakah ini dicantumkan sebagai piagam prestasi ketika anak kami ingin mendaftar di teknik arsitektur? Seperti itu saja Ibu, terima kasih atas tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait indeks individu khususnya di poin rapot Ibu. Pada saat pemeringkatan mapel yang dipakai hanya 6 mata pelajaran. Tetapi di PDSS itu yang diinput sejumlah 13 mata pelajaran. Yang kami tanyakan untuk kriteria kelolosan SNMPTN itu apakah hanya menggunakan 6 mapel atau 13 mapel ini? Baik. Bu, mau tanya, itu pada saat simpan permanen yang itu fotonya kan disuruh nge-crop sampai garis-garis, tapi saya lupa untuk nge-crop, jadi kayak foto 4 kali seperti aslinya, kelihatan bajunya, nggak sampai kerudung, tapi sampai bajunya juga kelihatan. Apakah itu tapi saya sudah simpan permanen, apakah itu sangat berpengaruh untuk
SNMPTN atau gimana Bu tentang foto itu? Ya, baik. Nggih, terima kasih Mbak Ayu Bella. Jadi ini Jadi begini, seleksi SNMPTN itu 100% wewenangnya di perguruan tinggi masing-masing. Ya. Wewenangnya 100% di perguruan tinggi masing-masing. LTMPT itu hanya memfasilitasi, ya, mendampingi para rektor untuk melakukan seleksi dengan kita menyiapkan semua data-data. Sehingga kalau ditanya apakah Unpad itu menerapkan ada mata pelajaran yang diberi bobot yang lebih tinggi atau tidak dan sebagainya, itu silahkan ditanyakan langsung ke Unpad saja. Nanti daripada kita keliru, karena kita ngurusinnya itu 125 perguruan tinggi. Ya, nanti satu persatu yang spesifik seperti apa itu tolong ditanyakan saja ke perguruan tinggi masing-masing, termasuk apakah mata pelajaran yang wajib bagus untuk masuk ke kedokteran, termasuk apakah harus naik terus atau boleh turun dan sebagainya. Itu saya kira di masing-masing kebijakan di masing-masing perguruan tingginya. Oke, kemudian Mbak Naomi, ya jadi gini, intinya sekali lagi seleksi sekali lagi di PTN, tapi saya bisa jawab membantu kira-kira ya. Jadi namanya seleksi nasional masuk perguruan tinggi atau jalur SNMPTN itu pada prinsipnya seleksi itu ada didasarkan 3 hal. Jadi yang pertama adalah profil dari sekolah. Nah, nanti termasuk dari profil sekolah itu yang akan dinilai oleh masing-masing perguruan tinggi tujuan, yaitu nanti akan dibuatkan indeks sekolah. Nah, indeks sekolah itu ngitungnya complicated, banyak, termasuk 5 tahun terakhir yang daftar SN berapa, diterima berapa, SB, mandiri, kemudian prestasi dari sekolah tersebut yang di perguruan tingginya itu seperti apa dan sebagainya. Nah, itu yang akhirnya setiap sekolah itu memiliki atau mempunyai indeks sekolah untuk perguruan tinggi tujuan. Jadi sebagai contoh saja lah, kalau di Jogja itu yang paling bagus SLTA itu kan SMA 1, SMA 3. SMA 1, 3 Jogja ini kalau untuk UGM dia indeksnya pasti tinggi karena alumninya banyak yang masuk ke UGM, prestasinya juga bagus, kira-kira gitu. Tapi belum tentu indeks sekolah SMA 1 dan 3 Jogja ini bagus untuk masuk ke UI atau ITB. Ya, mungkin kalah dengan SMA Jakarta 28 misalkan, atau kalau Bandung ya SMA 3 dan sebagainya kalau masuk ke ITB. Jadi artinya indeks sekolah itu yang pertama, itu penting ya. Kemudian prestasi siswa. Prestasi siswa itu ya nilai raport itu ya, paling tidak kan sudah kita guidance ada 6 mata pelajaran yang di UN kan tahun 2006 kira-kira gitu ya. Itu paling tidak itu. Nah, sehingga kalau sekolah yang belum punya track record alumni bagaimana ya, selamanya kan takut nggak bisa diterima gitu. Jadi kami dari LTMPT itu sebetulnya juga sudah membantu perguruan tinggi sudah 2 tahun ini kita itu mengeluarkan namanya indeks sekolah, bukan indeks sekolah, prestasi sekolah ya, pemeringkatan sekolah berdasarkan nilai UTBK. Jadi perguruan tinggi juga bisa, oh ini SMA ini coba kok track record siswanya di perguruan tinggi kami belum ada, apakah bagus atau tidak dan sebagainya. Katanya ini sekolah baru bagus dan bertaraf internasional, kualitasnya bagus, kemudian dicek, dilihat di pemeringkatan berdasarkan nilai UTBK. Nah itu kalau bagus bisa salah satu dipakai oleh perguruan tinggi tersebut memberikan indeks sekolah yang lumayan. Artinya kalau mau mengambil masih di sana. Itu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah prestasi siswa. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Rizal bahwa maksimal 3. Ya, tapi gini, kalau adik-adik tidak bisa memilih 3,
itu nanti kalau perguruan tingginya tidak mau ngoreksi yang jumlahnya banyak sekali, kemudian Anda diberi nilai yang minimum atau didis, itu urusannya perguruan tingginya. Jadi kalau diminta 3 ya berikan 3, nggak usah aneh-aneh. Yang terbaik saja. Nah, itu adalah nilai tambahan yang diberikan setelah perguruan tinggi itu memperhitungkan ya dari 2 hal, prestasi siswa dan prestasi sekolah, yang indeks sekolah tadi. Jadi ketemu nilainya berapa, kemudian kalau siswa tersebut memiliki prestasi, tinggal prestasinya itu apakah internasional, regional, dan sebagainya. Kalau 3-tiganya punya, kemudian akan dinilai berapa, ya, kemudian ditambahkan dari nilai yang sudah ada, nilai akhir tadi. Sehingga sekali lagi kadang-kadang adik-adik itu nilainya sama persis kok, atau selisih sedikit, tetapi yang satu diterima di perguruan tinggi program studi yang sama, yang satunya tidak, padahal nilainya lebih tinggi. Nah, misalkan itu jangan langsung justifikasi pasti ini nggak benar, tapi dilihat dulu ternyata satunya itu mempunyai prestasi tambahan sehingga dia punya nilai plus, ada tambahan nilai di sana. Saya kira demikian Bu Is, makasih. Kemudian yang Noval tadi. Yang Noval itu begini, sekali lagi kewenangan itu di masing-masing perguruan tinggi. Jadi kalau taruhlah tahun 2020 kok diterima terus tidak daftar ulang, kemudian 2021 tidak ada yang diterima, itu jangan langsung berpikir bahwa sudah di blacklist, pasti tidak akan bisa daftar. Kan juga tergantung dari tahun yang sama itu persaingannya seperti apa. Artinya sekolah-sekolah yang mendaftar, kemudian prestasi siswanya seperti apa dibanding dengan sekolah-sekolah yang sama, yang memilih program studi yang sama di perguruan tinggi yang sama. Jadi itu, tetapi kalaupun perguruan tinggi ada kebijakan bahwa kemarin diterima 45 tapi nggak ada satupun yang daftar ulang, artinya 100% tidak daftar ulang, kemudian perguruan tinggi mengambil kebijakan, ya sudah jatahnya kita kurangi atau apa, itu ya di masing-masing perguruan tinggi. Tapi saya kira kok tidak dilakukan seperti itu, karena kan ini tanda petik membunuh atau bukan membunuh ya, tidak memberi kesempatan adik-adik kelas yang tidak berdosa gitu. Tapi mungkin lebih pada inilah persaingannya. Dan kalau ada pengurangan sebagai hukuman ya mungkin saja, tapi bukan berarti tidak sama sekali. Oke, saya kira itu sudah Prof. Dari saya. Jadi ya nggak apa-apa, coba daftar lagi saja, saya kira begitu. Makasih. Kemudian begini, kaitannya dengan penilaian SNMPTN, seleksi, indeks individu, poin raport, dan sebagainya. Jadi intinya begini, kami di guidance bagaimana sekolah itu melakukan pemeringkatan, itu memang betul, hanya 6 mata pelajaran yang di UN-kan, kan gitu. Kalau pertanyaannya itu di proses seleksi itu apakah semua dipakai atau hanya 6, kemudian bagaimana pembobotannya, ya, 6 pun dibobot beda-beda atau semua, termasuk pertanyaannya apakah harus konsisten dari semester 1, semester 5 itu naik terus, kalau ada yang turun itu bagaimana dan sebagainya. Ini sekali lagi data itu semua dipegang oleh perguruan tinggi tujuan, ya. Jadi saya dan teman-teman di sini itu ya tidak bisa menjawab apakah hanya 6 mata pelajaran yang di UN kan atau menggunakan yang lain pun apakah semua mata pelajaran yang diisikan di PDSS atau apa, tapi data itu semua kita berikan ke sekolah. Ke perguruan tinggi tujuan. Termasuk paralel itu juga siswanya juga diberikan ke PTN yang dituju, nggih, Prof? Betul, betul. Termasuk yang lintas atau apapun itu semua kita
berikan ke sana ya. Ya. Dan kami dari LTMPT dan perguruan tinggi juga memberi kewenangan kepada sekolah-sekolah di Jakarta itu, beberapa sekolah itu ada keputusan, ketentuan, kesepakatan dengan para orang tua wali yang nggak boleh lintas, yang IPA mengambil hanya IPA, IPS, IPS. Tapi di beberapa sekolah yang lain mengizinkan lintas. Nah, masalah lintas misalkan IPA mengambil IPS, entah itu nanti bagaimana melakukan koreksi nilai dari IPA ke IPS dan sebagainya itu di masing-masing perguruan tingginya. Oke. Kemudian kaitannya dengan foto. Ini begini, adik-adik teman-teman, memang dari tahun ke tahun ya, dari 800-an ribu pendaftar ya, itu biasanya ya ada sajalah berapa persen gitu ya, itu yang memang tidak niat sekolah gitu. Artinya tidak niat untuk melanjutkan, itu ada kemungkinan dipaksa oleh orang tua mendaftar, tapi yang bersangkutan passionnya nggak di situ dan sebagainya, sehingga dengan sengaja itu memasang foto yang aneh-aneh. Jadi misalkan foto selfie yang wajahnya nggak kelihatan, atau ada selfie 3 orang, nah ini yang mana juga nggak tahu. Kemudian ada yang hanya dadanya saja, hanya ini dan sebagainya. Nah, sehingga kami dari LTMPT ya pasti akan melakukan bagaimana seleksi ini orang serius nggak serius, terutama dari aspek fotonya ya. Fotonya kan sudah kita minta harus begini, harus begitu. Nah, kaitannya yang khusus untuk mbaknya tadi cropnya tidak belum sudah mungkin dilakukan klik crop, tapi ternyata tidak hanya wajah yang di ini dan sebagainya. Tapi intinya begini, kami dari panitia itu nanti akan evaluasi, akan melihat. Yang penting itu sebetulnya juga kalau tidak aneh-aneh dan wajahnya itu masih bisa kelihatan, karena nanti pada saat daftar ulang itu akan diverifikasi benar nggak orangnya ini dan sebagainya. Itu ya berdoa, banyak berdoa saja semoga lolos, kira-kira gitu. Baik, saya kira itu aja Bu Is. Ya, Terima kasih.